Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, Bapak harap semuanya kabar adik Bapak kelas 5A sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatannya ya. Oke. Nah, kita lanjut materi pembelajaran kita untuk hari ini pada hari Senin, tanggal 28 September 2020. Yaitu masih dalam tema 3, yaitu makanan sehat, pada subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak sudah kirimkan absennya di Google Classroom. Nah, untuk itu absen pada hari Senin tanggal 28 September 2020 supaya diisi dan diserahkan, supaya absennya hari ini tidak kosong. Oke, jangan lupa absennya diisi dan dikirimkan kepada Bapak. Nah, kita lanjut materi pembelajaran kita hari ini dari tema 3, yaitu makanan sehat. Pada subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran kelima. Nah, anak didik kami, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, bisa dibuka dalam buku pena halaman 204, yaitu dari pembelajaran kelima. Oke. Nah, untuk itu silakan dibuka buku penanya dan disiapkan alat tulisnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kelima ada 4. Tujuan pembelajaran pertama yaitu dengan melakukan survei, siswa mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran kedua, dengan mempresentasikan hasil survei, siswa menjelaskan berbagai penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia. Tujuan pembelajaran ketiga, dengan berlatih memeragakan iklan dibuatnya, siswa menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik. Tujuan pembelajaran keempat, dengan berkreasi, merancang motif batik, siswa mengidentifikasi bahan dan alat serta membuat rancangan karya seni rupa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kelima hari ini ada 4. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran kelima, yaitu mengenai penyakit pada organ pencernaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, anak didik kami bisa dibuka, silakan dibuka buku penanya halaman 204, buku pena 5A. Oke, mari kita perhatikan materi kita. Ayo ingat kembali penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan. Penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan seperti penyakit MA, ulkus, dan kolik dapat menyerang lambung. Sementara diare dan sembelit atau sembelit itu konstipasi menyerang usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan bermacam-macam. Ada 2. Ada yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Ada yang disebabkan oleh kekurangan serat dan vitamin. Nah, jadi penyebab organ pencernaan itu ada 2. Yang pertama disebabkan oleh bakteri dan virus. Yang kedua disebabkan oleh kekurangan serat dan vitamin. Itulah materi kita mengenai penyakit pada organ pencernaan. Di mana tadi diare dan sembelit atau konstipasi menyerang usus halus ataupun usus besar. Nah, perhatikan, inilah gambar contoh penyakit diare pada manusia atau pada organ pencernaan manusia, yaitu di mana tadi diare. Itulah penyakit pada organ pencernaan manusia yang disebabkan oleh MA. Oke, supaya anak didik kami pahami. Nah, yang kedua, kita masuk ke materi kita dari materi pembelajaran kita yang kedua dari pembelajaran kelima, mengenai membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pembahasan kita, anak didik kami bisa dibuka buku pena 5 halaman 205. Oke. Nah, hal paling penting dari penjualan produk atau jasa adalah strategi penjualan yang baik. Salah satu hal yang dapat meningkatkan penjualan yaitu adanya promosi atau iklan. Untuk dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, iklan dapat ditayangkan di media elektronik seperti televisi. Langkah-langkah pembuatan iklan media elektronik ada 4. Langkah yang pertama yaitu memeriksa kembali naskah yang telah dibuat. Langkah yang kedua itu menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Langkah yang ketiga itu menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Langkah yang keempat, berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Jadi materi pembelajaran kita hari ini ada 4 supaya dipahami. Nah, jadi tujuan setiap iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Jika penonton tidak berminat untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan, iklan tersebut dapat dikatakan belum berfungsi dengan baik. Nah, jadi materi kita mengenai yang pembelajaran kedua yang tadi adalah membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan langkah-langkah pembuatan iklan media elektronik ada 4 supaya dipahami. Nah, tujuan dari setiap iklan tadi yaitu untuk mendapat memengaruhi supaya penonton supaya membeli
produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi materi pembelajaran kita dari pembelajaran kelima ketiga mengenai ciri-ciri karya seni batik. Nah, anak didik kami bisa dilihat pada buku pena 5A halaman 206. Nah, karya seni batik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Setiap jenis batik tersebut memiliki ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri masing-masing pertama itu ciri-ciri batik tradisional, ada 4. Ciri-ciri batik tradisional yang pertama adalah coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barom. Yang ketiga ciri-ciri batik tradisional itu warna cenderung gelap. Itu maksudnya warna yang biasa digunakan hitam, coklat, kehitaman, dan juga putih. Ciri-ciri batik tradisional yang keempat itu motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Nah, itulah ciri-ciri karya seni batik yang pertama, yaitu dari batik tradisional. Yang kedua, nah sebelum itu perhatikan, inilah gambar batik tradisional. Nah, contoh gambar batik tradisional. Oke. Yang kedua, ciri-ciri batik dari modern, yaitu batik modern. Ada 4. Ciri batik modern yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Yang kedua, cirinya umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Ciri batik modern yang ketiga, warna cenderung bebas, misalnya atau warna biru, merah, dan juga ungu. Ciri-ciri batik modern yang keempat, batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Nah, itulah merupakan ciri-ciri batik modern ada 4. Nah, silakan perhatikan pada layar, inilah gambar contoh batik modern. Nah, ini dia gambar contoh batik modern. Nah, ada teknik untuk membuat batik. Tekniknya ada 3. Teknik untuk membuat batik pertama adalah teknik tulis, yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Nah, waktu pembuatan batik jenis teknik tulis ini kurang lebih 2-3 bulan. Itulah teknik yang pertama, itu teknik tulis. Yang kedua, teknik untuk membuat batik ada teknik cap atau yang terbuat dari tembaga, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Nah, waktu pembuatan batik jenis teknik cap ini kurang lebih 2-3 hari. Itulah yang kedua, yang teknik yang menggunakan teknik cap atau yang terbuat dari tembaga. Yang ketiga, teknik untuk membuat batik ada teknik cetak atau sablon. Nah, di mana teknik cetak atau sablon ini mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Nah, proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Nah, itulah 3 teknik untuk membatik. Yang pertama teknik tulis, yang kedua teknik cap atau tembaga, yang ketiga teknik cetak atau sablon. Nah, itulah materi pembelajaran kita yang ketiga mengenai ciri-ciri karya seni batik. Nah, jadi sampai di sinilah pembelajaran kita dari pembelajaran kelima. Di materi pada pembelajaran kelima yang pertama itu mengenai penyakit pada organ pencernaan. Yang kedua, materi pembelajaran kita yang kedua membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Yang ketiga, materi pembelajaran kita itu ciri-ciri karya seni batik. Jadi pembelajaran kita yang kelima sampai di sini dulu. Nah, nanti akan Bapak kirimkan tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa tugas hari ini dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom. Kita lanjut pembelajaran kita besok. Selamat belajar, sampai jumpa. Shalom.